Selamat malam, Bro. Selamat malam, Pak Alan. Ya, mohon maaf ini saya baru nyampe rumah, lupa baru dari pagi nonstop kegiatan. Jadi baru ngeh setengah 8 tadi pas buka WA. Oke, kita langsung saja ya. Jadi sini ini sebenarnya masih mereview juga beberapa hal yang fundamental berkaitan dengan teori pilihan karena sebagian waktu di S2 tidak memperoleh pembekalan mengenai teori pilihan. Nah, kita sampaikan bagaimana choice theory ini ya dari perspektif neoklasik dengan perspektif behavior economics ya. Nanti kita lihat juga beberapa perbedaan fundamental dan juga hal-hal yang kelemahan ya dalam konteks neoklasik. Nah, di akhir ini nanti ada tugas kelompok ya yang mereview. Jadi mulai hari ini sudah banyak tugas nanti untuk presentasikan, kemudian juga di akhir kuliah pun nanti pada setelah UTS ya kita ada pembahasan tugas paper. Jadi ini akan banyak nanti mulai peningkatan kecepatan ya di dalam kuliah ini. Nah, hari ini atau malam ini saya mencoba mereview singkat ya mengenai teori dasar dari teori konsumen karena sebagian sekali lagi memang belum memperoleh ini di mata kuliah S2, jadi tidak ada salahnya kita review kembali ya dan perkembangan terkini terkait dengan behavior economics ya. Nah, biasanya nih kita mulai dari puzzles karena bagaimanapun juga teori pilihan atau choice theory atau teori konsumen prinsip utamanya adalah berkaitan dengan decision ya, berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi kalau kita lihat bahwa ekonomi sedang lesu sekarang, nah bisa saja kemudian keputusan kita berubah ya, mengerem pengeluaran atau barangkali sebaliknya ya menggenjot spending supaya ekonomi bergerak misalnya. Nah, inilah salah satu respon dari apa yang sudah kita bahas pada minggu lalu mengenai komparatif statik ya, ketika satu parameter berubah, kemudian apa yang kita lakukan terkait dengan keputusan yang kita lakukan. Nah, kemudian juga choice theory juga berkaitan dengan beberapa puzzle atau question ya, kadang kita memberi uang ya untuk orang miskin atau misalnya melalui bantuan tunai langsung ya, kenapa kemudian kita nggak memberi kupon saja atau voucher misalnya supaya mereka alokasinya memang untuk keperluan yang disesuaikan dengan voucher yang diberikan. Di beberapa negara, misalnya di Kuba ya, mereka tidak diberikan uang, tapi diberikan voucher untuk setiap minggu yang memang hanya bisa dibelanjakan untuk membeli barang yang memang ada di voucher itu ya, sembako dan sebagainya. Nah, ketika kemudian kita berikan uang, mungkin penggunaannya berbeda. Tetapi mungkin sebagian memilih uang ya, sebagian memilih kupon dan seterusnya adalah menyangkut decision dari pihak pemberi maupun juga decision dari pihak penerima ya, dalam ini konsumen. Kemudian puzzle yang lain kadang kita juga memberi gift ya, hadiah, kadang-kadang juga memberi uang langsung. Ini juga apa perbedaan keduanya ya, tentu ini juga berkaitan dengan decision theory. Kemudian sehari-hari ya kita juga memutuskan apakah membeli handphone atau membeli sembako ya atau membeli barang mewah dan seterusnya. Nah, tentu dalam perspektif neoklasik dengan perspektif behavior economic ini dua hal yang berbeda. Nah, kemudian juga di dalam teori neoklasik kita mengenal the more the better ya. Jadi lebih banyak kita peroleh, mungkin kita merasa lebih happy begitu ya. Namun tentu ini pun tidak berlaku universal ya dalam konteks teori ekonomi yang modern saat ini.
Namun neoklasik selalu akan melihat ya bagaimana kemudian the more the better ini akan menjadi pandangan yang umum di mata neoklasik. Nah, kita lihat ya bagaimana perspektif neoklasik. Artinya neoklasik ini adalah teori pilihan yang dikembangkan oleh Alfred Marshall dan kawan-kawan ya di abad ke-20 ya, mulai tahun 1900-an sampai kemudian ya tahun 80-an, 1990-an masih kita mengenal teori neoklasik. Nah, tentu sekarang sudah banyak juga teori pilihan yang berkembang yang nanti kita bahas juga di bagian akhir terkait dengan behavior economics ya. Nah, di dalam teori neoklasik pilihan atau choice teori yang ditawarkan itu didasarkan pada apa yang sudah dengan preferensi ya. Preferensi ini adalah pilihan yang dilakukan oleh kita individu yang kemudian diasumsikan kita mampu meranking pilihan-pilihan tadi ya. Mungkin kita lebih memilih iPhone daripada Samsung, daripada Oppo misalnya. Nah, itu kemudian kita sebut sebagai preferensi yang bisa kita ranking ya. Kenapa kemudian kita memilih iPhone, kita memilih dan sebagainya. Mungkin sebagian memilih soto mie daripada mie ayam, daripada nasi padang misalnya. Maka itu pun juga mengasumsikan bahwa kita mampu memilih pilihan tadi dan mampu meranking preferensi tadi berdasarkan asumsi yang dibangun ya. Nah, dalam teori neoklasik ini perlu kita pahami bahwa preferensi tadi itu bersifat transitif ya, artinya bahwa kalau A lebih dipilih daripada B, maka kemudian kita beri tanda bahwa A is preferred to B ya, atau A lebih dipilih daripada B. Atau mungkin sebaliknya ya, B lebih daripada A atau A dan sama B sama menariknya. Nah, let's say kita pilih nasi padang daripada nasi rames misalnya, atau mungkin sebagian lebih memilih sushi daripada soto mie. Nah, di dalam teori neoklasik ini kita asumsikan bahwa kita mampu memilih pilihan tadi secara konsisten, kemudian kita mampu merankingnya ya, sehingga dengan asumsi-asumsi yang dibangun tadi, nah pilihan tadi kemudian kita bisa lakukan secara sistematik ya. Ini pun sebenarnya sudah kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan, tapi sekarang kita bekali dengan teori di belakang itu ya, sekedar mereview kembali apa yang sudah kita lakukan. Nah, sehingga kita asumsikan bahwa ketika kita memilih A, B, dan C tadi, maka ada aksioma atau ada karakteristik atau ada asumsi yang harus dibangun, ya. Karena kalau tidak dibangun asumsi ini, maka pilihan tadi bisa menjadi tidak konsisten, ya, atau violated. Nah, pertama, asumsi yang dibangun adalah bahwa pilihan yang kita bangun tadi itu komplit, ya. Komplit ini artinya bahwa preferensi tadi ya mampu memberikan konsumen untuk meranking ya, jadi A lebih daripada B, B daripada C dan seterusnya. Mungkin saya lebih memilih seafood ya daripada beef misalnya, kemudian lebih dipilih lagi daripada chicken dan seterusnya ya. Jadi itu kita sebut dengan completeness, kita mampu meranking pilihan-pilihan tadi ya berdasarkan informasi yang ada ya. Asumsi yang kedua yang dibangun yang nanti juga kita lihat ya bagaimana ini pun juga tidak selalu kemudian berlaku universal ya. Misalnya tadi the more is the better ya. Jadi dalam asumsi neoklasik bahwa semakin kita bergerak ya pada pilihan yang lebih banyak, maka asumsinya kita merasa lebih baik ya. Nah, ini pun juga mungkin tidak bisa berlaku universal ya, ketika kemudian kita makan 2 porsi masih enak, yang porsi ketiga mungkin perut sudah mual ya. Jadi neoklasik lagi-lagi dibangun untuk membentengi pilihan tadi supaya bisa diuji ya, supaya bisa dibandingkan, supaya bisa divalidasi ya. Nah, yang ketiga adalah pilihan tadi di dalam neoklasik sekali lagi diasumsikan bersifat transitif ya. Transitif tadi ya artinya bahwa jika A lebih dipilih daripada B, B lebih daripada C, maka A lebih daripada C ya. Nah, asumsinya tadi kalau Anda lebih suka steak daripada nasi goreng, nasi padang dan lebih memilih nasi padang daripada Indomie, maka
Asumsinya yang bersifat transitif mengatakan bahwa steak lebih dipilih daripada Indomie, karena kalau Indomie, kalau steak dikatakan A, ya, nasi Padang disebut dengan B, dan Indomie disebut dengan C, maka transitivity mengatakan bahwa A lebih dipilih daripada C, ya. Namun sekali lagi catatannya ini pun juga tidak bisa berlaku universal, ya. Kalau Persib menang lawan Persipura, Persipura menang lawan Persija, tidak berarti kemudian Persib akan menang lawan Persija, ya. Jadi transitif tadi dalam konteks choice theory memang dibangun didasarkan pada untuk keperluan konsistensi, karena kalau tidak maka teori neoklasik tidak bisa dibangun dan tidak bisa diuji, ya, karena sifat-sifat dari teori permintaan harus bisa diuji dengan berbagai macam asumsi yang kita bangun tadi. Nah, yang keempat adalah convexity, ya, artinya bahwa kombinasi dari dua komoditas itu lebih dipilih daripada tidak sama sekali, ya, daripada ekstrim. Jadi sehingga menghasilkan pilihan yang trade off atau yang convex. Ketika satu pilihan ditambah maka akan mengurangi pilihan yang lain, ya. Jadi daripada tidak sama sekali atau daripada kondisi ekstrim 0-0 atau 1-0, maka kita lebih milih kombinasi keduanya daripada kondisi 1-0 atau 0-1. Nah, 4 asumsi inilah yang menjadi fondasi dalam perspektif neoklasik, ya, sekali lagi perspektif neoklasik. Nah, tentu kita sudah pada level S3, kita harus kritikal, ya. Tapi kita paham betul, ya, dasarnya di dalam teori neoklasik seperti ini. Namun sekali lagi banyak asumsi-asumsi neoklasik itu kemudian mungkin tidak realistik, ya, karena dibangun untuk menguji teori tadi memenuhi kaidah-kaidah matematis misalnya. Ya. Nah, ini contoh di neoklasik, ya, kita mengenal kurva indifference yang sudah S2, S1 ekonomik misalnya, hafal betul bagaimana kemarin pilihan tadi digambarkan lewat kurva indifference, ya. Kurva indifference menggambarkan pilihan antara dua komoditas, ya, X misalnya adalah makanan dan Y adalah barang yang lain, ya, pakaian atau handphone atau apapun juga. Di luar X kita sebut pilihan yang kita pilih. Jadi kalau X kita bicara makanan, maka Y yang lainnya, ya, terus dengan composite commodities atau komoditas komposit. Maka convexity tadi dikatakan bahwa ketika kita berada di titik A, maka kita memilih mengkonsumsi lebih banyak Y, ya, lebih banyak pilihan yang lain tadi, ya, katakanlah liburan atau apapun juga daripada X, ya, makanan tadi. Nah, sebaliknya kalau kita berada di titik C, kita katakan bahwa kita lebih memilih makanan daripada liburan, ya. Nah, titik A dan B dan C adalah sama-sama memiliki kepuasan yang sama. Makanya disebut sebagai kurva indifference, ya, atau sama menariknya, atau sama-sama memiliki tingkat kebahagiaan atau tingkat kepuasan. Dalam bahasa neoklasik disebut sebagai kurva utilities, ya, atau kurva indifference dengan ukuran yang disebut dengan utilities. Nah, utilities pun ini juga abstrak, ya, karena kita tidak bisa mengukur kepuasan. Namun neoklasik menganggap seolah-olah, ya, kita bisa mengukur kepuasan tadi dalam bentuk numerikal, ya, kita bisa ukur berapa tingkat kepuasan kita dan sebagainya. Nah, titik A dan B dan C dikatakan bahwa berdasarkan 4 kaidah tadi, A dan B dan C memiliki tingkat kepuasan yang sama. Selama kita masih bisa melakukan trade off, ya, melakukan pilihan dengan mengurangi satu dari yang lain, ya, atau menambah satu yang lain dengan mengurangi komponen yang lain, kita akan berada pada pilihan yang sama atau kepuasan yang sama. Nah, namun tentu ini pun juga sangat tergantung dari mana reference point kita, ya, atau titik awal kita. Kalau kita awalnya berada di E, ya, di mana kita tidak banyak memiliki kemampuan kita untuk liburan, misalnya kalau Y dianggap sebagai liburan atau leisure, maka tentu pergerakan dari E ke C yaitu sangat fundamental, ya, karena kemudian jarak dari E ke C cukup besar, ya, apalagi ke A misalnya. Tentu bagi sebagian orang yang miskin, ya, mungkin dia titik referensinya untuk meningkatkan ke A itu sangat berat, ya, ketimbang mungkin memilih makanan.
Nah, demikian juga dengan D ya, ketika kemudian D ini berada pada posisi di mana leisure atau Y tadi lebih banyak daripada konsumsi makanan, maka mengurangi leisure tentu tidak semudah menambah X atau mengurangi X. Dengan kata lain bahwa kurva indifferent dibangun untuk menguji konsistensi pilihan tadi yang dengan asumsi 4 komponen tadi ya. Nah, ini yang dikatakan tadi bahwa the more the better ya, lebih banyak lebih memuaskan ya, karena kalau kemudian kombinasi X dan Y, ya, kombinasi antara makanan dengan hiburan tadi meningkat, maka kita merasa lebih puas begitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai indifferent maps di dalam teori neoklasik. Jadi semakin bergerak ke kanan, semakin kita merasa happy atau semakin merasa puas. Nah, tentu ini pun juga ya, dalam konteks sehari-hari tidak berlaku universal ya. Namun sekali lagi perspektif neoklasikal membatasi diri dalam 2 dimensi ya, dan dibangun dengan 4 asumsi yang tadi ya, supaya bisa diuji dan bisa dilakukan yang sebenarnya comparative static tadi. Nah, kemudian sifat dari indifferent curve yang kita bahas tadi dalam perspektif neoklasik itu memiliki kaidah-kaidah ya, bahwa tadi ya slope-nya kita lihat menurun ya, dengan kata slope-nya negatif atau kemiringannya negatif, yang berarti bahwa kurva indifferent tadi itu supaya tidak melanggar asas the more the better tadi ya, karena adanya trade off. Ketika menambah X pasti akan mengurangi pilihan terhadap Y. Dan sebaliknya ya, kalau kemudian kita mengurangi Y akan menambah X dan seterusnya. Dan kedua, bahwa kurva yang indifference tadi yang kita sebut dengan IC tadi itu tidak boleh berpotongan. Kenapa kalau berpotongan? Nanti akan melanggar juga kaidah-kaidah yang sudah kita sebutkan 4 tadi ya. Transitivity, kemudian completeness dan juga convexity ya. Nah, kemudian yang ketiga, kemiringan kurva indifferent tadi ya semakin berkurang, kita kira bergerak ke arah kanan bawah ya, karena implikasi dari konveks atau cekung ya. Nah, kurva yang cekung akan selalu ditunjukkan dengan pergerakan dari satu sumbu X itu akan mengurangi pergerakan sumbu Y-nya ya, atau sumbu Y-nya. Nah, kenapa tidak boleh berpotongan? Ya tadi karena asumsi yang dibangun ada transitif ya, bahwa kalau kalau D lebih dipilih daripada F, lebih daripada E, maka D akan lebih pilih daripada E ya. Tapi kalau kurva ini berpotongan, kita lihat ya, bahwa titik E dan D itu berada dalam satu kurva yang sama ya, berarti D dan E sama happy-nya ya, atau sama nilainya dalam tingkat kepuasan. Namun D dan F juga berada pada kurva yang sama, dengan kata lain D dan F juga memiliki tingkat kepuasan yang sama ya. Tinggal bagaimana kita bergerak dari D ke F atau F ke D, selama dia berada pada kurva yang sama, D dan F konon katanya menurut neoklasik memiliki tingkat kepuasan yang sama. Nah, kalau D sama dengan E dan D sama dengan F, maka tentu ini akan melanggar sifat transitivity tadi ya, karena kemudian kita lihat bahwa F ini posisinya lebih tinggi daripada E ya, lebih banyak Y daripada E, sehingga sifat dari the more the better tadi akan kontradiksi dengan sifat dari transitif ya, sifat di mana A lebih daripada B, B daripada C, maka A lebih daripada C ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jika E sama dengan D dan D sama dengan F, maka mestinya E itu sama dengan F kan. Nah, ternyata E tidak sama dengan F di sini ya. Nah, itulah yang kemudian kenapa tidak boleh berpotongan. Ini juga sudah banyak kita sebagian sudah memperoleh mata kuliah di S1 dan 2 ya, tentu sudah familiar. Yang belum ini mengingatkan kembali bahwa di dalam teori choice kita mengenal beberapa kaidah yang kita sebutkan tadi. Nah, ini 3 tipologi utama di mana teori pilihan tadi ya bergerak antara X dan Y. Jadi kalau kita sebut dengan kurva yang miring dan continuous, maka ini sering disebut dengan well behaved indifferent curve ya. Artinya penambahan Y akan selalu mengurangi X ya, dengan trade off yang berbeda.
Nah, yang di sini dikatakan substitusi sempurna ya, karena kemudian kalau X bergerak satu satuan, maka Y juga akan berkurang satu satuan ya. Jadi kurvanya linear. Substitusi itu bahwa kalau ya kita bisa mensubstitusi antara mie ayam dengan nasi, maka mungkin itu kita bisa sebut sebagai kurva yang substitusi sempurna. Namun tentu bagi sebagian tidak demikian ya. Nah, yang ketiga adalah apa yang disebut dengan perfect complement. Ini kalau kita mungkin Anda lihat ya, wajah saya ada pakai kacamata. Kacamata ini hanya dipakai kalau kemudian satu lensa kanan dan satu lensa kiri ya. Kalaupun saya tambahkan lensa kanannya, berapapun juga tidak akan saya pakai juga ya, karena yang saya butuhkan adalah setiap pasangan lensa kanan dan lensa kiri. Jadi kurva komplement adalah kurva yang menggambarkan bahwa tingkat kepuasan hanya diperoleh kalau kemudian X dan Y tadi dikonsumsi dengan proporsi yang sama ya. Jadi kalau Anda suka pada minuman kopi dengan 1 sendok gula, maka dikatakan sempurna. Kemudian kalau 2 sendok kopi ditambah dengan 2 sendok gula, misalnya kan dia komplement. Ya. Nah, ini hal-hal yang bisa digambarkan lewat teori neoklasik. Nah, sekali lagi, teori neoklasik tentu banyak memiliki kelemahan ya berkaitan dengan asumsi yang dibangun. Nah, oleh karena itu, di dalam teori neoklasik ya yang dibangun sejak awal abad ke-20 itu selalu mengasumsikan pilihan kita tadi akan diperoleh pilihan terbaik manakala indifferent curve kita atau kurva pilihan kita tadi akan bersinggungan dengan kurva anggaran atau apa yang kita kendala yang kita miliki. Jadi kalau kemudian dompet yang ada di saku kita itu terbatas ya hanya 100.000 misalnya dan tidak ada pilihan lain untuk membeli antara mie ayam dengan pulsa misalnya, maka mungkin kita harus spending ya 50.000 untuk makanan dan 50.000 untuk pulsa. Nah, itulah titik B tadi. Nah, kenapa titik C tidak optimum? Karena kita ingin banyak makanan dan ingin banyak pulsa, tapi uang kita cuma 100.000 di sini ya. Garis anggaran tadi tidak memenuhi. Jadi untuk sampai sisi T ya, kemudian uang kita harus ditambahkan, gitu ya, nambah mungkin 200.000 dan sebagainya. Nah, sebaliknya titik A juga tidak optimal karena di sini sebenarnya dengan uang 10.000 ya mungkin kita bisa beli makan dengan beri pulsa, tetapi sebenarnya anggaran kita lebih dari cukup ya untuk bergerak ke titik B. Jadi dalam teori neoklasik dikatakan bahwa titik B adalah titik optimal karena di sinilah pilihan kita akan bersinggungan dengan kendala kita atau dengan budget constraint kita sehingga akan menghasilkan apa yang disebut dengan teori permintaan atau teori demand ya. Jadi ini semua adalah background dari teori neoklasik berkaitan dengan teori pilihan ya. Jadi sekedar mereview lagi supaya Anda ditanya apa itu teori indifference ya, apa itu teori demand dan sebagainya. Dasarnya sebetulnya adalah grafik-grafik sederhana ini ya. Nah, kita lihat ya, kita kritisi bagaimana kemudian neoclassical ini berbenturan ya dengan perkembangan terkini dengan teori behavior economics misalnya. Nah, dalam neoclassical economics atau NCE ya, tujuannya adalah bagaimana optimisasi tadi ya kita habiskan uang kita tadi dengan memilih memang sesuai dengan pilihan yang memang harganya pas ya. Kemudian menghasilkan keseimbangan antara apa yang kita miliki dengan apa yang kita pilih dengan apa yang kita miliki lewat budget constraint tadi, maka kemudian menghasilkan apa dengan pilihan ekonomi yang optimal. Namun ya masalah ini tentu akan memiliki kendala juga kalau dilihat dari kondisi realitas melalui perspektif behavior economic misalnya. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami paradox of choice ya. Ketika kita mau beli mie instan saja masuk ke Indomaret itu ada ratusan atau barangkali puluhan merek mie instan, kita bingung mau milih yang mana ya. Nah, terjadi paradox of choice. Anda masuk juga ke toko gadget misalnya ya, maka kita juga mengalami paradox of choice di mana banyak merek handphone, satu merek pun banyak varian ya.
ada tipe X, ada tipe S, kemudian ada tipe RAM dengan yang berbeda, dengan RAM yang berbeda, dengan memori yang berbeda, dengan kamera yang berbeda, yang pada akhirnya mungkin pilihan kita tidak optimal ya karena kemudian saking bingungnya kita memilih pilihan. Nah, inilah yang kemudian yang disebut dengan paradox of choice di dalam teori behavior economics ya. Kemudian kemungkinan pilihan kita tadi ya juga bias atau kita mengalami overconfidence ya. Dan itu tidak masuk di dalam pilihan neoklasik karena di neoklasik hanya dibangun didasarkan pada asumsi mekanistik ya antara harga dan biaya atau kendala anggaran. Nah, padahal di dalam pilihan kita ketika kita memilih partai politik ya, mungkin kita sudah bias dari awal. Mungkin sebagian memilih pemimpin si A begitu ya, karena memang sudah dibombardir dengan media, dibombardir dengan apa ya influencer begitu, sehingga kemudian pilihan kita sudah bias ya, tidak optimal lagi sebetulnya. Atau barangkali juga kita overconfidence terhadap pilihan kita ya bahwa kita yakin betul apa yang kita pilih itu adalah yang terbaik. Nah, padahal mungkin ya tidak selalu yang terbaik. Yang ketiga adalah hal-hal yang tidak relevan kadang menjadi pertimbangan ya. Nah, tiga masalah ini yang tidak masuk dalam ranah neoklasik ya. Neoklasik didasarkan pada mekanisme antara harga dan biaya dengan ya utility atau indifferent curve tadi yang diukur melalui ukuran-ukuran numerik ya. Padahal kemudian kita mengalami masalah ini. Masalah paradox of choice ya, masalah bias dan masalah yang disebut dengan shift ya, hal-hal yang tidak relevan yang kadang menjadi pertimbangan. Oke. Sehingga kita memiliki masalah di dalam membangun neoklasik tadi sehingga tadi ya kita mengalami hal-hal yang inkonsisten di dalam pilihan, ya tidak selamanya kemudian mengikuti kaidah yang lain. Jadi sekali lagi intinya adalah kita paham neoklasik tadi dibangun dengan 4 asumsi dasar, ya. Kemudian realitas yang ada mungkin juga tidak memenuhi kaidah-kaidah tadi, sehingga kemudian ini menjadi ranah di mana behavior economics atau teori pilihan lain itu masuk ya untuk menjembatani kelemahan-kelemahan neoklasik tadi, ya. Jadi yang penting Anda tahu neoklasik itu seperti itu ya dengan asumsi yang dibangun. Namun sekali lagi di sana akan menghadapi berbagai hal ya termasuk tadi hal-hal yang irrelevan yang kadang-kadang mempengaruhi keputusan kita ya. Kadang kita membeli gift ya, kadang-kadang kita memberi cash ya kelihatannya sih mungkin mungkin tidak rasional ya, mungkin kita nggak punya uang tapi tetap kita beli gift begitu karena ada tadi ya faktor ya romantisme dan lain sebagainya. Nah, romantisme tidak ada dalam neoklasik. Kemudian berkaitan dengan delay consumption ya, sebagian orang mungkin memutuskan ya untuk mengkonsumsi menunda konsumsi dan lain sebagainya karena tadi ya ada informasi yang kemudian tidak sempurna. Kemudian kita lihat juga bahwa ada masalah prediction di dalam konteks pilihan kita ya, berlawanan dengan konteks market ya di mana informasi yang ada di pasar mungkin tidak sepenuhnya kita pahami dengan sempurna karena kemudian menimbulkan nama dengan asymmetric information ya. Masalah yang lain muncul adalah ketika pilihan kita menghadapi namanya framing effect ya. Jadi kalau kita lihat sehari-hari ya di dalam konteks politik, di dalam konteks pilkada ya pemilihan presiden semuanya menghadapi teori framing effect ya. Jadi setelah tidak kemudian apakah betul kita memilih wakil rakyat itu adalah pilihan yang optimal, tidak juga ya karena kita di frame oleh partai ya di frame oleh informasi, di frame oleh media sosial sehingga kemudian kita memilih partai A atau caleg A dan B dan seterusnya. Nah, di dalam teori neoklasik framing effect ini tidak muncul ya karena selalu dalam teori neoklasik bahwa pilihan kita itu selalu optimal ya. Nah, jadi contoh kalau kita di masa Covid sekarang itu informasi membombardir kita ya bahwa untuk menghindari Covid harus minum vitamin C sebanyak-banyaknya misalnya gitu ya. Nah, itu di framing padahal kalau Anda minum vitamin C pun akan dibuang juga gitu ya karena tubuh tidak mampu menyerap vitamin C.
Kemudian Anda untuk sehat katanya harus minum 8 gelas air sehari, atau 8 liter gitu ya. Nah, karena itu pun di framing bahwa air itu adalah menyelamatkan tubuh, padahal faktanya mungkin air yang Anda minum itu ya tidak harus dalam bentuk air putih mineral 8 liter. Bisa dari sayuran, ya, bisa dari kemudian dari sop, bisa dari apa saja, semuanya mengandung air. Nah, inilah dampak dari framing effect yang kemudian juga tidak menjadi perhatian di dalam teori neoklasik. Neoklasik pertimbangannya adalah harga, ya, pertimbangannya adalah constraint budget atau anggaran, uang yang ada di saku Anda, plus seberapa besar tingkat kepuasan Anda tadi. Nah, di luar neoklasik, di dalam konteks behavior economics, muncul masalah-masalah ini ya, teori framing dan sebagainya. Nah, ini contoh ya, di mana kita sering menghadapi pilihan ini. Kita ke Starbucks misalnya ya, kalau Anda kecil, beli minuman kecil, kopi kecil, katakanlah 22.000 ya, yang kanan misalnya 29.000 ya, yang besar ya, large. Ya. Nah, mungkin dengan perbedaan 7.000 tadi, Anda lebih memilih, ya okelah saya beli yang small saja, begitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan tadi, kalau pertimbangannya adalah informasi yang berkaitan dengan pricing, dengan harga semata, kemudian Anda melihat uang yang di saku Anda, kemudian Anda melakukan pilihan, di dalam perspektif neoklasik, Anda akan meminimumkan biaya ya dengan memaksimumkan pilihan, maka dipilihlah kemudian pilihan yang small cup of coffee tadi, 25.000. Namun masalah muncul kemudian ketika muncul apa yang disebut dengan decoy ya. Nah, decoy ini ketika kemudian muncul alternatif di tengah, di mana kopi yang di tengah ini medium, harganya 25.000. Nah, sekarang perbedaannya tidak terlalu besar ya, perbedaannya tidak 7.000 lagi, cuma hanya 3.000. Maka kemudian Anda memilih yang tengah tadi ya, bergerak dari small ke medium. Nah, ini yang selalu terjadi di mana-mana ya, padahal dalam framework neoklasik ini tidak boleh terjadi karena transitif tadi ya, Anda akan selalu minimumkan spending ya dengan mengoptimalkan pilihan tadi. Namun ketika ada decoy, kita sebut dengan decoy ini ya, pilihan yang mengalihkan perhatian Anda, maka kemudian pilihan tadi tidak konsisten. Ya, ini yang kemudian muncul argumentasi di mana behavior economics menjadi salah satu jawaban untuk mengatasi itu ya. Nah, ini sering kita temukan sehari-hari ya di dalam kehidupan kita. Makanya kenapa varian HP itu banyak sekali ya, dari mulai lights, kemudian ada Pro, ada lagi ya katakanlah Xiaomi. Xiaomi itu ada yang light ya, ada yang Pro lagi, ada yang Ultra lagi ya. Nah, ketika Anda membandingkan antara yang light dengan ultra, itu tentu harganya sangat mahal. Tapi kemudian Xiaomi misalnya dengan cerdas mengintroduksi decoy, produk decoy, di mana untuk menjembatani antara yang light dengan ultra tadi dibuatlah yang pro misalnya begitu ya, sehingga orang kemudian memilih yang tengah tadi. Nah, ini kembali merupakan alternatif dalam teori pilihan yang tidak masuk dalam ranah neoklasik ya. Nah, berikutnya yang muncul juga masalah anchoring ya, atau anchor yang juga ya kita hadapi sehari-hari. Jadi kalau Anda misalnya membeli sepatu, yang sebelah kiri dikatakan bahwa harganya 169.200 ya, plus free ongkos kirim ya. Kemudian sebelah kanan harganya 150.000 ya, plus ongkos kirim. Nah, kadang-kadang orang memilih yang sebelah kiri meskipun lebih mahal ya, karena ada kata-kata free tadi. Maka kata-kata free ongkos kirim menjadi anchor ya, menjadi jangkar. Mungkin harganya sebelah kanan lebih murah sebetulnya dari sisi pasangan sepatunya. Namun karena kata-kata ada free ya, ada gratis, maka kita ter-anchor ya, terjangkar untuk memilih yang sebelah kiri. Nah, ini juga tidak masuk dalam ranah neoklasikal sehingga menjadi masalah di dalam perhitungan dalam analisis konsumsi kita yang optimal tadi.
Kemudian berikutnya adalah irrationality ya. Jadi ini berkaitan dengan rasional dengan versus irasional. Di dalam neoklasik pilihan kita itu selalu rasional gitu ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan atau membeli pakaian atau membeli iPhone itu semua diasumsikan pilihan kita rasional ya. Namun faktanya ada orang yang belanja cari yang mahal gitu, irasional juga ya. Ada mungkin individu tertentu ya mungkin cari barang yang menurut kita sangat jelek gitu ya, tapi menurut mereka antik. Jadi banyak orang misalnya membeli mobil tua ya, padahal mobil tua itu kan udah rewat dan segala macam, tapi banyak juga dibeli ya, itu kan irasional sebetulnya. Dalam teori neoklasik ini tidak boleh terjadi ya. Nah, ini kenapa? Karena ternyata irrationality itu menjadi bagian kita juga ya, bagian kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita ini cenderung memang dalam hal tertentu bersifat irasional ya, bersifat tidak rasional. Dan itu bagian dari decision making proses kita, proses pengambilan keputusan ya. Ini ilustrasi saja bagaimana ketidakrasional tadi yang sangat ekstrim yang sebenarnya Stockholm Syndrome ya. Tahun 73 dulu di Stockholm di Swedia ya terjadi perampokan bank yang dilakukan oleh Jean Erik Olsson sebetulnya. Nah, si perampok ini menyandera 4 pegawai bank tadi ya, 3 wanita, 1 pria selama lebih dari 2 minggu. Nah, sampai kemudian ini banknya di sini ya, ini kemudian ada polisi yang menggunakan sniper ya untuk membebaskan Sandra tadi. Nah, namun selama penyanderaan tadi terjadi interaksi yang luar biasa antara penyandera dengan yang disandra ya, antara Jean Erik Olsson tadi dengan 4 karyawan bank tadi. Dan ketika kemudian sandera ini dilepaskan, ya malah kemudian para sandera ini ingin menggalang dana untuk membantu melepaskan perampok tadi di persidangan. Itu kan aneh ya. Jadi irasional gitu ya. Dia sudah disandera, tapi ketika kemudian perampoknya ditangkap dan di persidangan malah dia menggalang dana agar si perampok ini dibebaskan. Ya. Nah, ini kan tidak rasional ya dalam perspektif apa yang itu terjadi, dan itu banyak juga fenomena irasional itu terjadi di mana-mana, sehingga dalam ranah ekonomi kita mengenalnya sebagai Stockholm Syndrome ya. Jadi kalau ada orang yang disandra atau disakiti atau segala macam, tapi kemudian malah berbalik melindungi yang menyandera atau melindungi yang menyakiti, maka ini kita sebut sebagai Stockholm Syndrome. Nah, apakah ini rasional? Dalam perspektif teori ekonomi tentu dikatakan ini tidak rasional. Tapi faktanya bahwa dalam teori choice ya, 4 sandera tadi melakukan irrational behavior, dan ternyata itu bagian memang dari ranah teori pilihan ya, dalam konteks behavior economic kita mengalami irrational choice ya. Nah, sehingga kalau kita benturkan antara framing effect tadi dengan maksimisasi utility dalam perspektif neoklasik, maka kita lihat ya bagaimana framing effect ini yang tidak lain kombinasi dari keyakinan, nilai sikap mental yang kemudian kita gunakan untuk memahami situasi. Ya, ini ternyata ada di mana-mana ya. Hari ini sampai kapanpun juga ini akan kita hadapi, ya, apalagi di era digital informasi sekarang, ya. Framing effect ini akan muncul. Kenapa sebagian orang tidak mau divaksin? Framing effect juga gitu ya. Kenapa sebagian orang percaya pada hoax? Framing effect juga gitu ya. Nah, jadi semuanya kemudian berimplikasi kepada irrasionalitas. Nah, keberadaan framing effect ini menyebabkan inkonsistensi dalam teori maksimisasi ya. Pilihan kita tidak maksimum, pilihan kita tidak optimum, pilihan kita tidak menghasilkan pilihan yang terbaik ya. Karena mungkin ya katakanlah pemilihan lurah begitu ya, kemudian di framing bahwa lurah A adalah yang terbaik, ya setelah dipilih kemudian menyesal. Nah, itu kan berarti pilihan kita tidak optimal ya. Demikian juga ketika Anda mau belanja, kemudian istri Anda atau keluarga Anda atau teman Anda mempengaruhi bahwa produk inilah yang terbaik ya, Anda di frame
yang kemudian ternyata itu juga menyebabkan inkonsistensi dalam pilihan kita. Ya. Nah, ekonom lain ya Kahneman dan Tversky ini mendefinisikan decision frame tadi sebagai decision maker conception of the act, outcome, contingency, associated with particular choice. Jadi benturan dengan neoklasik menyebabkan bahwa pilihan KT tidak pernah optimal ya karena adanya faktor framing effect dan juga irasional tadi. Ya. Nah, sehingga kemudian melahirkan pilihan ya dalam berbagai konteks di neoklasikal kita menganggap bahwa pilihan kita tidak rasional ya apa yang kita pilih itu optimal ya neoklasik didasarkan pada pilihan-pilihan atau asumsi-asumsi matematis yang tidak boleh atau kalau dilanggar atau kalau di violate maka akan menghasilkan pilihan yang inkonsisten ya. Karena dasarnya adalah bagaimana kemudian penambahan manfaat itu harus sama dengan penambahan biaya atau dalam bahasa ekonomis dengan marginal revenue, marginal penambahan penerimaan itu sama dengan penambahan biaya atau harga sama dengan biaya ya yang akan menghasilkan pilihan yang optimal. Nah, kemudian Gary Becker juga pemenang Nobel Economics mengatakan ada theory of human capital formation di mana pilihan ya tadi pendidikan, memilih siapa pasangan hidup kita dan sebagainya itu kadang-kadang dilakukan dengan menduga how much money they will earn ya. Nah faktanya kadang-kadang begini, mahasiswa jarang memilih studi yang mencerminkan prediksi Becker tadi ya. Kadang-kadang kita memilih mata kuliah tertentu atau program studi tertentu ya itu tidak kemudian mengharapkan kita akan memperoleh uang. Jadi kalau kemudian teori Becker ini benar maka semua orang akan sekolah di bisnis gitu ya atau sekolah wirausaha atau sekolah apa begitu ya. Nah, faktanya ada orang yang mungkin ngambil program studi astrofisika misalnya gitu. Apakah menghasilkan uang? Tentu tidak ya. Ada orang mengambil teori fisika murni, ada juga mengambil matematika murni ya. Apakah akan menghasilkan uang banyak? Tentu juga menjadi pertanyaan ya. Sehingga ini akan berbenturan dengan teori neoklasik sehingga kalau kita lihat ya bagaimana dijembatani melalui apa dengan prospek teori. Nah, dalam prospek teori ini kita lihat ya bagaimana teori neoklasikal yang memiliki kelemahan tadi dijembatani melalui apa yang disebut dengan trade-off antara satu pilihan dengan pilihan yang lain yang diukur dari berapa besar penambahan tadi ya. Jadi di dalam konteks Bernoulli principle atau risk aversion ya kalau kita bagi orang yang miskin ya fakir miskin pemulung dan segala macam penambahan wealth tadi misalnya dari 1 juta 10 juta itu akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa ya. Jadi lihat dari kurva sumbu Y ini ya. Bagi orang miskin ya itu penambahan 10 juta tadi akan memberikan dampak luar biasa ya dari si kebahagiaannya atau utility-nya atau perasaannya tadi ketimbang 10 juta yang sama ya bagi orang konglomerat misalnya ya bagi orang yang kaya raya penambah 10 juta itu nggak ada apa-apanya ya. Jadi dalam teori prospek itu beda meskipun sama-sama 10 juta penambahannya ya dari sini ke sini dengan dari sini ke sini dampaknya akan berbeda bagi orang yang miskin dengan orang yang kaya. Nah, dalam teori neoklasik ini tidak dipertimbangkan karena kurvanya tadi adalah memiliki indifference ya. Jadi A dan B dengan C sama saja, padahal faktanya kita menghadapi teori risk aversion. Nah, kita lihat juga Kahneman dan Tversky melihat dengan perspektif yang berbeda ya. Kurva ini menggambarkan bahwa persepsi loss dan gain itu dipersepsikan dengan cara yang berbeda ya. Kalau kemudian Anda rapat ya, ada acara dapat honor jadi narasumber dapat honor 1 juta ya, itu dipersepsikan biasa-biasa saja ya. Jadi di sini kalau kita plot ke vertikal itu adalah utility-nya atau persepsi Anda ya. Dapat 1 juta, dapat rapat, ya mungkin diam-diam aja ya, masuk ke dompet, masuk ke tas. Nah sekarang bayangkan Anda kehilangan 1 juta tadi, ya sama-sama jarak ke kanan dengan jarak ke kiri tadi, sama-sama 1 juta.
Maka ketika uang 1 juta tadi dicopet, diangkut ya atau kehilangan, maka mungkin Anda langsung pasang status di media sosial, pasang status di WhatsApp, ya pasang status di mana-mana, membuat heboh begitu ya. Karena apa? Karena jarak yang dari titik nol ke titik minus 1 juta tadi itu jauh lebih besar daripada jarak titik nol ke titik yang positif ya. Meskipun jarak horizontalnya sama-sama 1 juta, di sini Anda dapat honor, dapat rezeki 1 juta, ya tadi biasa-biasa saja, diam-diam saja. Jarak vertikal ini katakanlah happiness Anda mungkin 5 unit, ya. Tapi ketika uang 1 juta tadi loss atau dicopet, maka jarak vertikalnya menjadi sangat besar, ya. Mungkin ada ribut di media sosial dan segala macam. Nah, inilah yang disebut dengan teori prospek dalam perspektif neoklasik. Intinya adalah gain dan loss itu dipersepsikan secara berbeda, ya. Ini berbeda dengan teori indifferent curve, dengan teori neoklasik, di mana pergerakan dari titik A, B ke C tadi ya di awal kurva tadi itu memiliki tingkat kepuasan yang sama, yang memiliki utility yang sama. Nah, dalam prospek teori atau teorinya Kahneman-Tversky ternyata tidak ya, sama-sama 1 juta, tapi kalau gain itu diperoleh perolehannya utility-nya tidak seberapa dibanding dengan loss ya, dibanding dengan kerugian. Nah, ini juga mengkontraskan ya antara teori neoklasik dengan teori behavior economic tadi ya. Nah, jadi ini ada tugas kelompok ya mulai hari ini. Silakan nanti yang memulai membaca pembahas jurnal ini ya. Ini economic background yang memiliki ada mahasiswa yang memiliki satu economic background dengan yang tidak memiliki background ekonomi ya. Nah, sebaliknya di paper yang kedua ini diharapkan kombinasi antara mahasiswa yang tidak memiliki background ekonomi dengan ditambah 1 atau 2 orang yang memiliki background ekonomi ya. Jadi silakan satu paper ya 3 atau 4 orang untuk membahas 2 tipe paper ini ya. Jadi itu untuk memahami ya bagaimana mengkritisi antara neoclassical microeconomics ya dengan consumer dan consumer behavior in neoclassic dan bioeconomic approach. Nah, ini 2 paper tadi yang saya bahas ya, 2 paper ini yang tadi saya bahas di kuliah ya. Anda akan bahas di kelompok. Silahkan di-download paper ini, ada di internet ya, di foto saja atau nanti saya bagikan slide-nya. Kemudian Anda bahas 2 paper ini dan minggu depan kita presentasikan ya, diskusikan. Oke, ada pertanyaan di situ? Oke, saya share dulu ini. Tugasnya adalah membahas paper dan menjanjikannya. Jadi membuat ringkasan ya, tidak perlu panjang-panjang. Yang penting Anda bisa baca paper itu, kemudian bisa di presentasikan. Ini supaya Anda memperoleh overview yang utuh ya antara perspektif neoklasik dengan perspektif bioeconomics, sehingga ketika berbicara masalah perencanaan, berbicara masalah politik, berbicara masalah apapun juga ya, Anda bisa paham. Oke. Oke, bahan yang tadi sudah saya share di chat. Ya. Siap, terima kasih Prof. Ya, tugas papernya ada di bagian akhir ya, silakan di download saja di internet free. Ya.
Jadi silakan masing-masing 3 orang ya, baik yang khusus maupun reguler. Jadi untuk membahas kombinasinya tadi ya, ada yang paham latar belakang ekonomi plus satu atau 2 orang yang tidak. Jadi kombinasi, jangan yang background-nya ekonomi ngumpul di satu grup ya, yang tidak memiliki latar belakang ngumpul di grup yang lain, nanti tidak balance ya. Jadi diusahakan saling mengisi. Ya. Ada pertanyaan? Izin Prof, terkait tugasnya kan tadi ada 2 bahan ya Prof ya. Ya. Apakah dua-duanya atau pilih salah satu atau seperti apa Prof? Satu grup, satu paper aja. Oh, kemudian Jadi, izin penyajiannya seperti apa ya Prof? Ya, nanti disampaikan melalui PowerPoint, ya cukup misalnya 10 slide atau 12. Intinya adalah menyajikan konten paper itu tentang apa, ya debatnya di mana, kemudian ada sintesis, ya kemudian intinya adalah saya ingin Anda memahami ya kerangka utuh perdebatan teori pilihan ini dari 2 kerangka yang berbeda. Karena pada level S3 nanti Anda sudah lulus itu akan menghadapi ya banyak pertanyaan dan sebagainya. Nah, dengan membaca jurnal itu Anda sudah bisa menjawab ya dengan taktis lah gitu ya. Jadi isinya adalah apa yang menjadi isu utama dalam paper itu ya. Kemudian bagaimana kemudian isu tadi dibahas ya, dan kemudian kira-kira sintesisnya apa saja. Jadi cukup 10 slide ya, disampaikan 10 menit per kelompok ya. Nanti kemudian kita akan bahas ya, akan detail. Cukup jelas? Ya, silakan nanti di-download papernya, kemudian Anda bagi kelompok ya. Karena setelah ini kita akan banyak tugas-tugas kelompok, jadi sistem pembelajaran sekarang adalah student center ya, atau mahasiswa lebih aktif belajar daripada ini ya, dan banyak menggali informasi dari berbagai sumber. Nah, nanti juga di kuantitatif juga akan begitu, kita akan banyak debat, diskusi, dan sebagainya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, saya pamit ya, harus menyiapkan yang lain dulu, karena besok saya ke Medan. Ada orang Medan nggak di sini? Nggak ada. Oke. Oke, saya pamit ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Sehat-sehat, Prof. Terima kasih, Prof. Tutup waktu. Wah, Bang Gilar sudah ngirim papernya. Bang Gilar hebat ya. Mantap ini. Terima kasih Bang Gilar. Mantap. Keren ini. Jadi karena saya share papernya, nanti kelompok saya yang lainnya itu yang melakukan pembahasan isunya gitu. Begitu.